Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Hasana, NIM 22 10 20 10 55 dari lokal PAI 5C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Ibu Mesty Oktavia, SPD, MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, rumusan masalah itu merupakan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk dicari jawaban melalui pengumpulan dan analisis data. Dalam membuat rumusan masalah, seseorang peneliti ini harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Setelah itu, berdasarkan masalah-masalah tersebut, maka dapat dijadikan pedoman untuk membuat rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian merupakan pernyataan yang menjelaskan maksud atau sasaran adanya suatu penelitian. Nah, menurut Creswell menyatakan bahwa tujuan penelitian ini dikonstruksikan masalah yang diperhalus dalam rumusan masalah secara spesifik. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian pada penelitian kuantitatif. Nah, rumusan masalah pada penelitian kuantitatif ini merupakan pertanyaan yang berisi tautan-tautan suatu antar variabel seperti hubungan dan perbandingan antar variabel. Nah, menurut Creswell itu menyatakan bahwa variabel dalam rumusan masalah kuantitatif terdiri dari perbandingan variabel, hubungan variabel, dan status variabel. Menurut Sugiono, rumusan masalah ini menjadi 3, yaitu rumusan masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Nah, yang pertama itu ada rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif ini adalah pertanyaan yang berisi tentang keberadaan, status, keadaan suatu variabel secara mandiri tanpa adanya upaya untuk membandingkan dengan data atau sampel yang lain. Nah, yang kedua itu ada rumusan masalah komparatif. Nah, rumusan masalah komparatif ini adalah pertanyaan yang berisi tentang perbandingan antar variabel yang diperoleh dari kelompok yang sama dan atau kelompok yang berbeda. Nah, yang ketiga itu ada rumusan masalah asosiatif. Nah, rumusan masalah asosiatif ini adalah pertanyaan yang berisi tentang hubungan dan pengaruh antar variabel. Berikut tujuan penelitian kuantitatif. Menurut Creswell, tujuan penelitian kuantitatif ini meliputi variabel-variabel, hubungan antar variabel, para partisipan, dan tempat penelitiannya. Nah, ada beberapa hal untuk diperhatikan dalam menyusun kalimat tujuan penelitian ini. Nah, yang pertama itu ada gunakan kata tanda seperti tujuan penelitian. Yang kedua itu ada tunjukkan variabel-variabelnya serta hubungan antar variabel tersebut. Nah, yang ketiga itu ada tunjukkan partisipan dan populasi penelitiannya. Yang keempat itu ada tunjukkan tempat penelitiannya. Berikutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian pada pendekatan penelitian kualitatif. Nah, rumusan masalah pada penelitian kualitatif ini yaitu disusun dengan tujuan untuk mengeksplorasi fenomena-fenomena yang ada di lapangan. Nah, menurut Creswell menyatakan bahwa rumusan masalah pada penelitian kualitatif ini berbagi menjadi 2, yaitu ada rumusan masalah utama dan rumusan masalah yang spesifik. Nah, rumusan masalah untuk yang utama itu merupakan pertanyaan yang bersifat luas dan berusaha mengeksplorasi fenomena konsep penelitiannya. Nah, sedangkan rumusan masalah yang spesifik ini merupakan pertanyaan yang berusaha
mengeksplorasi secara detail fokus penelitiannya. Selanjutnya ada tujuan penelitian kualitatif. Menurut Rako menyatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif ini menangkap arti secara mendalam. Nah, pada suatu peristiwa atau masalah bukan untuk membuktikan adanya hubungan atau sebab akibat dari suatu peristiwa masalah. Nah, sedangkan menurut Creswell, tujuan penelitian kualitatif ini mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, nah, partisipan, dan lokasi penelitian. Berdasarkan kedua ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian kualitatif ini hanya mencari informasi secara mendalam, bukan untuk membuktikan suatu akibat atau hubungan antar peristiwa. Nah, ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam menyusun kalimat tujuan penelitian kualitatif ini. Yang pertama itu fokus pada satu fenomena. Nah, yang kedua itu ada gunakan kata yang menunjukkan adanya proses seperti memahami, mengembangkan, menemukan, sehingga membuat penelitian menjadi terbuka. Nah, yang ketiga tuh tunjukkan partisipan. Nah, yang keempat ada tunjukkan lokasi penelitian. Nah, itu saja penjelasan dari tentang rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.